Assalamualaikum Pak Adit. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Agus. Ya, bagaimana kabar Pak Adit hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Pak Agus bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Sudah makan belum Pak? Alhamdulillah sudah makan siang. Oh, pantesan ini terlihat tuh Pak dari pancaran wajahnya ini kelihatannya memang sudah makan ini. Semangatnya beda ini kelihatannya. Seperti ini Pak Adit, kemarin kan Bapak menghubungi saya terkait Bapak itu akan melakukan kegiatan kucing. Nah, Ya, dalam betul. dalam kegiatan kucing itu kan memang ada beberapa hal yang Bapak nanti harus jalani ya. Ya, Jadi betul Pak. salah satunya itu ada prinsip-prinsip dalam kegiatan kucing, yaitu ada prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif, selanjutnya ada memaksimalkan potensi dari kucing tersebut. Nah, dalam kegiatan kucing yang akan Pak Adit lakukan besok, ini kira-kira Bapak itu mengharapkan apa dari saya, Pak? Seperti itu, Pak? Iya, terima kasih Pak Agus. Iya betul ini terkait dengan rencana saya ini hari besok rencananya akan melaksanakan coaching terhadap rekan saya itu. Jadi karena ini praktek coaching pertama saya belum berpengalaman begitu Pak, jadi saya agak grogi apa saja yang harus saya persiapkan. Nah, itu saya ingin memperdalam itu ketika bagaimana membangun kemitraan dengan coach sehingga dalam komunikasi itu nanti tidak canggung, jadi bisa berkomunikasi dengan baik begitu Pak. Ya, oke. Terkait kemitraan ya. Jadi Pak Adit mengharapkan nanti ketika melakukan kegiatan kucing itu tidak canggung lagi terhadap kucingnya ya. Iya Jadi betul. memang dalam kegiatan kucing itu harus ada komunikasi yang baik, yang santai, Pak. Nah, terkait kemarin Pak Adit menyampaikan bahwa rencananya kan Bapak akan melaksanakan kegiatan kucing itu dengan alur tirta ya Pak. Jadi Iya seperti begitu yang Pak. Pak Adit ketahui bahwa alur tirta itu kan terdiri dari yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian yang kedua ada identifikasi Identifikasi masalah, betul. kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jawab. Nah, dari kegiatan kucing yang akan Pak Adit lakukan, sebenarnya bagian mana Pak yang Bapak ingin saya amati, Pak? Iya baik Pak Agus. Terkait dengan kompetensi coaching itu ada hal yang lebih lebih ingin untuk dikembangkan pada diri saya ya Pak. Ya terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan seperti alur tirta, terkait dengan identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu. Di samping itu juga dengan terkait dengan prinsip alur rasa Pak. Jadi di rasa itu kan ada receive, menerima, kemudian acknowledge, atau ada sumaris juga merangkum dan memberi pertanyaan. Nah itu saya kadang itu masih bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik Pak dari coach kita, kemudian kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach kita, dan pada akhirnya kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menggali idenya lebih dalam lagi. Itu Oke. yang ingin saya lebih berdalam lagi Pak. Ya, baik Pak Adit, terkait yang ingin Pak Adit eh, kembangkan ya, atau yang saya amati nantinya, sebenarnya seperti apa sih Pak standar standar menurut Bapak terkait pengembangan yang Bapak harapkan? Standarnya seperti apa nih? Kisi-kisinya seperti apa ketika itu sudah berhasil atau belum, Pak? Iya baik Pak. Jadi harapannya ketika saya sudah menguasai kompetensi itu dalam melaksanakan coaching itu saya bisa fokus Pak, bisa fokus pada coaching, permasalahan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya bisa menyimpulkan masalahnya apa, kemudian saya bisa membuat pertanyaan Pak, sehingga
pertanyaannya tidak terlalu menyimpang, bisa sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh Koci, sehingga Koci bisa muncul pertanyaan itu bisa merangsang ide-ide dari si Koci untuk menemukan solusi yang terbaik, Pak. Oke, baik Pak Adit. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan hari besok bisa berjalan lancar Pak untuk kegiatan kucing Bapak. Jadi insya Allah besok saya siap untuk mengamati kegiatan kucing yang dilakukan oleh Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ya Pak semuanya. Amin, Terima amin, kasih amin. sudah menghubungi. Ya, Sampai jumpa hari besok ya Pak. ya mohon bisa menjadi supervisor ya Pak ketika saya melakukan coaching. Monggo kemudian saya diberikan umpan balik masukannya Pak terkait apa yang perlu saya kembangkan. Ya, terima kasih Pak. Ini juga Baik, mengingatkan bahwa besok untuk kegiatan supervisi nanti akan ada rubrik ya, ada rubrik atau ada form nanti yang saya isi Pak terkait kegiatan supervisi besok. Ya itu baik. saja ya Pak Adit. Mudah-mudahan Ye. bisa berjalan lancar. Silakan dipersiapkan untuk hari besok. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Adit. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oke, baik. Selamat siang, Bu Retno. Selamat Bagaimana siang Pak kabarnya? Adit. Alhamdulillah sehat Pak Adit. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, ini Pak Adit terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini Pak. Ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi terkait dengan rombel atau rasio yang antara guru dengan jumlah siswa itu kurang ideal. Jadi menimbulkan sebuah masalah tersendiri seperti itu, Pak. Baik. Dari pertemuan ini apa yang Bu Retno harapkan setelah pertemuan ini? Saya berharap bisa mendapatkan semacam solusi atau mungkin nanti bisa berupa langkah strategis agar saya itu bisa menyelesaikan masalah saya yang sedang saya hadapi. Begitu ya. Kira-kira seberapa urgent Bu masalah yang sedang dihadapi sekarang? Kalau untuk saat ini atau beberapa minggu ini memang dari awal itu saya sudah berpikir ketika dalam satu kelas jumlah siswanya saat ini 19 dengan guru 1 di tingkat taman kanak-kanak itu memang sudah masalah tersendiri. Jadi karena saya sudah membayangkan dari ruangan yang kurang sesuai jumlah rombelnya dengan jumlah gurunya itu memang nanti berdampak kepada keberhasilan saya sebagai seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran selama satu semester ini atau 2 semester ini bahkan. Jadi berdampak pada perkembangan anak Pak memang. Jadi memang penting harus segera diatasi. Jika diklasifikasikan beberapa tingkatan masalah yang dihadapi dari tingkatan mudah, sedang, atau sulit ini? Kalau dilihat dari prosesnya, saya mengkategorikan ini sebagai masalah yang sulit. Kalau dari segi prosesnya. Kalau misalnya saya lihat dari segi sarana dan prasarananya, mungkin saya bisa mengatakan sedang. Kalau mudah, belum. Tidak bisa dikatakan mudah soalnya. Jadi antara grade sedang dan grade sulit, sedang itu jika saya mungkin bisa memaksimalkan segala sesuatu yang ada di lingkungan, di kelas, atau mungkin melibatkan wali siswa, mungkin
saya bisa mengkategorikan ini sebagai sedang, tapi kalau dilihat dari segi prosesnya, ini termasuk sulit, Pak. Gitu, baik. Iya. Terkait dengan kendala yang dialami itu, kira-kira kendala atau hambatan yang membuat Ibu bisa menyelesaikan masalah ini apa? Bagaimana, Pak? Terkait dengan kendala yang Ibu sedang hadapi sekarang itu, Oh kira-kira iya, hambatan apa yang membuat masalah ini belum terselesaikan? untuk hambatannya itu karena jadi murid saya itu kan 19 itu kan heterogen ya Pak. Maksudnya tidak grade kemampuannya itu kan tidak sama. Beragam. Jadi iya, jadi 50% memang dari kelompok A yang dulu ya katakanlah bisa mengikuti dengan baik. Tapi untuk yang 50%-nya yang memang transisi dari rumah kita tidak bisa. Jadi ketika dua kemampuan yang berbeda itu dicampur jadi satu, jadi tersulitnya di sini. Saya harus menyiapkan misalnya 2 kegiatan, berarti saya harus menyiapkan 4 kegiatan, 2 untuk yang siswa lama, 2 untuk yang siswa baru, karena memang kemampuan mereka berbeda. Jika harus ada 3 kegiatan, maka 3 untuk yang lama dan 3 yang baru. Nah, itu kan cukup merepotkan ya Pak ya. Kalau dilihat dari kemampuan mereka, itu saya harus menyediakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itu hambatannya waktu juga Pak, pertimbangan waktu. Jadi saya harus membagi, sedangkan mereka harus terlayani semua dalam satu waktu, tapi saya juga harus memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka yang tidak sama tingkatannya. Iya, ya, memang cukup melelahkan memang. Begitu Pak. Pusing saya. Itu apakah Ibu sudah mempunyai gambaran solusinya terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kalau gambaran memang setelah ada asesmen diagnostik awal itu kan kita sudah memplot-plotkan ya Pak. Ini minatnya di sini, ini kemampuannya sekian, beberapa anak di sini, beberapa anak di sini tuh saya memang ya membuat peta kemampuan. Jadi yang sudah saya dapatkan itu dari 19 5 anak itu dalam kemampuan yang menurut saya katakanlah tidak harus dibimbing. Jadi itu saya kategorikan saya beri nilai A lah. Jadi intinya di situ apa yang itu intinya saya tidak harus membimbing. Jadi apa yang sudah saya sampaikan mereka sudah paham. Nah, itu ada 5 anak. Nah, untuk 6 anak itu di kategori B, artinya di sana dia paham, tapi memang kemandiriannya yang kurang. Jadi dia paham, tapi tidak bisa tersentuh. Intinya sedikit-sedikit itu masih nangis. Jadi belum mandiri. Intinya dia mampu, tapi tidak mandiri. Apanya misalnya tersenggol sedikit nangis, nah gitu kan susah. Iya baik Bu. Nah, namanya anak memang unik itu ada seperti itu ya. kategori-kategori. Iya. Iya. Baik. Dengan gambaran solusi Ibu yang seperti itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan? Saya menerapkan strategi apa ya? Hybrid mungkin ya. Jadi dari pola pembelajaran itu. Jadi itu yang kemampuan yang ingin saya kembangkan dari 6 kemampuan dan 2 dimensi dalam satu hari itu 3 kemampuan di luar, 3 kemampuan di dalam, 1 dimensi di luar, 1 dimensi di dalam. Mungkin seperti itu sih biar memudahkan. Adakah target jangka waktunya Ibu? Saya targetkan 1 semester ini saya harus bisa minimal ini kan sudah Juli Agustus belum ya, September. Ya paling lama Oktober itu saya harusnya sudah bisa
mengkondisikan mereka. Intinya sudah bisa menyatukan. Saya tidak harus lagi mengkotak-kotakan ini dengan ini. Jadi mereka sudah katakanlah sudah bisa seimbang seperti itu. Ya, Paling lama Oktober saya harus bisa mengendalikan semuanya. Harusnya. Karena kalau tidak cukup melelahkan Pak untuk 2 semester. Selanjutnya, bagaimana capaian keberhasilan yang ingin dicapai? Kalau untuk capaian keberhasilan, saya tidak terlalu muluk-muluk. Intinya, anak itu bisa mandiri tanpa dibantu dan mampu mengerjakan tugas sampai selesai. Itu saja. Nggak terlalu muluk-muluk. Itu saja sih. Mandiri dulu. Seberapa menarik kira-kira rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Gimana Pak? Seberapa menarik Bu terkait dengan rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan ini? Kalau menurut saya menarik karena ini menantang. Karena menantang. Kalau saya bisa, berarti saya berhasil. Kalau tidak, berarti saya itu harus mencari strategi lain, kan itu melelahkan lagi, Pak. Ya, Bu. Tidak ada kata salah untuk mencoba. Iya, makanya ini saya akan coba dulu. Jika memang tidak berhasil, kan saya harus mencari solusi lain. Ini bagaimana ini caranya, begitu. Harus dengan apa lagi? Iya, begitu, betul. Pak. Nah, baik Ibu. Ibu sudah mempunyai gambaran rencana aksi nyatanya seperti apa, kemudian target jangka waktunya, dan capaian hasilnya akan seperti apa. Kemudian terkait dengan rencana tersebut, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi nyata itu? Kalau komitmen, saya itu akan melakukan setiap hari dalam artian saya akan terapkan itu. Ya, tidak hanya dalam jangka waktu itu. Iya, jadi setiap saya masuk itu saya akan coba terapkan 1 minggu dulu. Jika 1 minggu memang ada kenaikan, maksudnya ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, dan saya bisa mengkondisikan dengan aman, maka dilanjutkan. Kalau 1 minggu itu ternyata malah semakin morat-marit, jadi saya harus mengubah lagi rencana strategi itu. Iya, saya coba 1 minggu dulu paling. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah melakukan percakapan ini, coaching ini? Menyusun pembelajaran. Intinya dalam 1 minggu saya harus punya rencana yang matang untuk membuat hybrid pembelajaran, model pembelajaran yang itu. Jadi yang di luar dan di dalam. Saya akan mencoba menggabungkan itu bagaimana nanti hasilnya. Jadi membuat rencana. Saya intinya buat modul ajar dulu. Iya, baik. Biar tidak menyimpang soalnya, Pak. Bagus Ibu, dengan rencana yang Ibu sampaikan sepertinya rencananya sudah cukup matang ya, direncanakan dengan cukup matang. Kemudian dalam melaksanakan rencana itu, adakah orang-orang yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam melaksanakan program itu? Yang pasti yang pertama saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Paling tidak saya ceritakan, ini loh yang akan saya lakukan. Ini yang akan saya lakukan untuk strategi ini rencananya. Terus yang kedua, pelibatan wali siswa. Itu penting sekali bagi saya. Iya, baik. Jadi wali siswa itu akan saya libatkan dalam kegiatan ini nanti. Iya, baik. Jadi seluruh warga sekolah di elemen sekolah, dalam sekolah Ibu dilibatkan semua ya Bu? Iya Pak. Baik. Terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, rencananya seperti itu, sudah terukur. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, Ibu. Yeah. Terima kasih Pak, saya jadi sedikit lega dan punya semangat lagi, motivasi untuk melakukan aksi nyata tersebut. Terima kasih ya Pak Adit. Baik, sama-sama Ibu. Selamat sore, selamat beristirahat. Iya, sama-sama Pak. Selamat sore juga.
Ya, Pak Adit, alhamdulillah kegiatan kucing sudah berjalan dengan lancar ya Pak Adit. Oke, Pak, alhamdulillah. Begini Pak Adit, menurut Pak Adit terkait kegiatan kucing tadi bagaimana nih Pak terkait penampilan Pak Adit tadi ketika melakukan kucing? Alhamdulillah Pak, terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa lebih pede terkait dengan apa yang saya harapkan, bagaimana membangun hubungan kemitraan dengan coach. Saya sudah merasa lebih pede Pak, Ya, alhamdulillah dalam ya Pak. melaksanakan komunikasi lebih nyaman. Oke, berarti dengan kegiatan kucing tadi Pak Adit sudah merasa lebih enjoy ya Pak? Iya, lebih nyaman Pak, betul Pak. Ya, kemarin Pak Adit menyampaikan bahwa Pak Adit punya kriteria-kriteria tentang tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan kucing. Kemudian ketika tadi pelaksanaan, apakah kriteria itu sudah tercapai Pak Adit? Sepertinya ada beberapa yang belum apa ya Pak. Kalau terkait dengan tadi membangun kemitraan, saya merasa sudah lebih enjoy, lebih nyaman. Kemudian terkait dengan menjadi pendengar yang baik, insya Allah saya sudah lebih baik lah ya dibanding yang sebelumnya. Tapi pada saat saya harus menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Koci, saya mungkin di situ masih perlu saya kembangkan lagi terkait dengan kesimpulannya. Kemudian dari kesimpulan itu untuk mengejar apa namanya, setelah kesimpulan itu kan saya harus membuat pertanyaan yang lebih berbobot begitu iya, Pak, betul, untuk betul. menggali informasi dari Kocinya. Ya Pak Adit, itu penilaian dari Pak Adit ya. Pak Adit, boleh saya memberi penilaian dari pengamatan Iya. saya Pak Adit? Ya silakan Pak Agus, saya diberi umpan balik masukannya bagaimana untuk biar lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik Pak Adit. Tadi saya sudah mengamati Pak Adit ketika melakukan kucing dengan Bu Retno nggih. Terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Retno. Pak Adit itu sudah menerapkan alur tirta dengan tepat Pak. Jadi dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir terkait tanggung jawab. Itu semua sudah dilalui oleh Pak Adit. Dan menurut pengamatan saya terkait kekhawatiran Pak Adit kemarin itu hari ini sudah dilampaui itu Pak. Itu luar biasa. Pak Adit sudah bisa menjalani dengan sangat baik. Kemudian Kuci juga terlihat ya sangat menikmati. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Adit sampaikan itu Kuci merasa kalau menurut saya itu ya sepadan lah. Jadi secara kemitraan itu memang sudah benar-benar kayak mitra. Jadi tidak ada perbedaan, sehingga dalam menggali potensi dari Kuci, akhirnya Kuci bisa menyampaikan beberapa hal yang ada di pemikirannya. Jadi menurut saya Pak Adit itu sudah melampaui Pak dari target yang Pak Adit harapkan. Itu menurut penilaian saya seperti Terima itu kasih, Pak. Pak. Jadi Tapi mungkin masih ada yang muncul apa tidak Pak? Yang kemarin saya sampaikan yang menjadi kekhawatiran saya, masih ada yang muncul atau tidak? ya sebenarnya sih kalau menurut saya tidak Pak. Jadi semuanya sudah dilalui dengan baik Pak. Jadi Pak Adit mungkin nanti tinggal pengembangan di kompetensi yang lain mungkin. Jadi terkait kemarin yang Pak Adit sampaikan bahwa Pak Adit ingin diamati di bagian kompetensi salah satunya kemitraan itu sudah dilampaui Pak, sudah aman ya. Jadi Pak Adit sudah keren nih, sudah bisa melakukan kucing dengan baik. Kemudian Kuci merasa santai, tidak tegang, tidak gugup. Jadi Pak Adit itu bisa juga muncul kayak pertanyaan-pertanyaan yang menghibur sehingga tidak tegang antara Kuci dengan coachnya itu ya slow dalam menjalani kegiatan kucing tersebut. Nah selanjutnya Pak Adit untuk
kegiatan coaching yang akan datang nih, kira-kira kompetensi apa sih Pak Adit yang ingin dikembangkan lagi Pak Adit? Baik Pak Agus. Untuk ke depannya dalam saya melakukan coaching, saya masih ingin mengembangkan, memperdalam bagian ini Pak. Ketika keterampilan membuat pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Jadi kalau seperti seorang konselor itu kan membuat pertanyaan itu sudah mengalir, mengalir dengan sendirinya, sudah nyaman banget ya mendengarkan apa yang dia dengar, kemudian dia menyampaikan pertanyaannya sudah mengalir begitu saja. Itu yang ingin saya perdalam Pak di situ Pak. Ya, baik Pak Adit, mudah-mudahan untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa berjalan sesuai harapan, kemudian bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai untuk kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Adit pada kegiatan berikutnya. Saya kira ini bagian terakhir Pak Adit. Apa manfaat pertemuan kita hari ini Pak Adit? Alhamdulillah Pak Agus, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Pak Agus, dengan kehadiran Pak Agus yang telah mengobservasi, mengsupervisor kegiatan coaching yang saya lakukan. Saya menjadi lebih pede Pak ke depannya untuk melakukan coaching. Jadi menurut penilaian Pak Agus tadi sudah lebih baik, jadi saya lebih pede Pak, mudah-mudahan. Ya. Oke Pak Adit, selamat untuk kegiatan coaching hari ini dan untuk coaching berikutnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Pak Adit. Terima kasih atas kebersamaannya ya Pak Adit. Sampai jumpa di kegiatan terima berikutnya. Kasih sama Bagus. Ya, sama-sama Pak Adit.